Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti untuk kelas 7 SMP. Hari ini kita akan fokus membahas mengenai kodifikasi Weda dan upaya mengajarkan Weda. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Om Swastiastu. Om Abiginam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Seperti yang telah dikatakan tadi, kita akan membahas tentang lanjutan kitab suci Weda. Khusus hari ini, kita akan membahas tentang kodifikasi Weda dan upaya mengajarkan Weda. Oke, baiklah adik-adik semua, kita masuk pada bahasan yang pertama, yaitu tentang kodifikasi Weda. Untuk kodifikasi Weda, oleh Begawan Manu dalam kitab Manu Simekti atau kitab Manawa Dharma Sastra, kitab suci Weda dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Semerti. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu Weda Sruti. Weda Sruti dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu mantra, Brahmana atau Karma Kanda, dan Upanishad. Kita masuk pada kelompok Weda Sruti yang pertama, yaitu mantra. Mantra terbagi menjadi 4, yaitu Rig Weda Samhita, Sama Weda Samhita, Yajur Weda Samhita, dan Atharva Weda Samhita. Untuk Rig Weda, itu berisi kumpulan mantra dalam bentuk pujaan. Sama Weda berisi kumpulan mantra dalam bentuk lagu-lagu pujian. Yajur Weda berisi tentang pokok-pokok ajaran Yajur Weda. Dan untuk Atharva Weda sendiri, itu berisi kumpulan mantra yang bersifat magik atau magis. Kelompok Weda Sruti yang kedua yaitu Brahmana atau Karma Kanda. Kitab Brahmana adalah himpunan buku yang disebut Brahmana. Tiap mantra Rig Weda, Sama Weda, Yajur Weda, dan Atharva Weda berisikan himpunan doa yang digunakan dalam acara yajna. Seperti dari kitab Rig Weda itu menjadi kitab Aitareya Brahmana dan Kausitaki Brahmana. Sedangkan dari kitab Sama Weda itu menjadi Tandya Brahmana yang dikenal dengan Panca Wisma yang memuat legenda yajna. Kelompok Weda Sruti yang ketiga yaitu Upanishad. Upanishad membahas tentang teori ketuhanan karena sifatnya rahasia. Upanishad ini sendiri digolongkan menjadi tiga, yaitu Upanishad yang tergolong Rig Weda, Upanishad yang tergolong Sama Weda, dan Upanishad yang tergolong Yajur Weda. Untuk pembagiannya bisa dibaca sendiri ya. Kita masuk pada kelompok Weda yang kedua, yaitu Weda Semerti atau dikenal juga dengan Dharma Sastra. Kitab Weda Semerti atau Dharma Sastra dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu Wedanga dan Upaweda. Kelompok Weda Semerti yang pertama, yaitu kelompok Wedanga, terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama Fiksa, berisi mengenai petunjuk mengucapkan intonasi mantra. Yang kedua Wyakarana, berisi tata bahasa untuk membantu menghayati Weda Sruti. Dan yang ketiga Canda, yang berisi lagu-lagu pujian. Kelompok Wedanga yang keempat adalah Irta, berisi tafsiran otentik tentang kata-kata yang terdapat di dalam Weda. Yang kelima Jyotisa, berisi pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan dalam pelaksanaan upacara yajna. Yang keenam Kalpa, tata cara melakukan yajna, dosa-dosa, upacara keagamaan, dan lain sebagainya. Kelompok Weda Semerti yang kedua yaitu kelompok Upaweda, terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama Itihasa atau epos. Terdiri dari dua cerita atau epos, yaitu Ramayana dengan 7 kanda dan Mahabharata yang terbagi menjadi 18 parwa. Yang kedua ada Purana yang berisi kumpulan cerita kuno tentang tradisi setempat. Yang ketiga Arta Sastra yang berisi tentang ilmu-ilmu pemerintahan negara. Yang keempat adalah Ayurveda yang berisi tentang ilmu-ilmu kedokteran atau kesehatan. Yang kelima ada Gandharwa Weda berisi tentang seni budaya. Dan yang keenam adalah Dhanurveda yang berisi tentang ilmu-ilmu persejahteraan atau sejarah. Kita masuk pada bahasan berikutnya yaitu upaya mengajarkan Weda.
Jadi sebenarnya semua orang boleh mempelajari dan meneliti tentang kebenaran Weda. Kita sebagai umat Hindu diharapkan jangan hanya menjadikan kitab suci Weda sebagai pajangan di rumah saja, hanya dibantenin pada saat Saraswati. Tetapi kita harus baca, kita pahami dan kita laksanakan ajaran-ajarannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat Hindu sejak zaman dulu melalui kesenian telah berusaha untuk mengajarkan ajaran Weda ke semua umat dan ke setiap generasi penerus bangsa. Beberapa kesenian yang sering digunakan untuk mengajarkan Weda antara lain ada kesenian wayang, Utsawa dan Magita yang biasanya dilakukan 3 tahun sekali, seni Mawirama, kawin, tontonan bernuansa religius Hindu, arce, topeng, dan matula, serta mimbar agama Hindu yang sekarang sering dilakukan di radio, televisi, media cetak maupun media sosial. Oke, sekian pembahasan mengenai kodifikasi Weda dan upaya mengajarkan Weda. Untuk selanjutnya, kalian kerjakan tugas individu ya. Kalian buat kodifikasi Weda. Kalian buat dengan kreativitas kalian sendiri agar kalian mudah memahami dan mudah mengingat mengenai kodifikasi Weda tersebut. Nanti difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Untuk Google Classroom akan membuatkan kelasnya dan dikirimkan kodenya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Karena kita mengawali dengan doa, maka kita akhiri pula dengan doa. Mari kita berdoa. Om Dewa Suksma Paramaha Sintyaya Nama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om